Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramdhani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Hari ini, tanggal 30 November 2020, jam 13 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan pembuatan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya. Untuk video pembelajaran hari ini, materi yang saya ambil adalah tentang operator aritmatika dan logika pada mata pelajaran pemrograman dasar untuk kelas PKJ di SMK Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita ketemu lagi di pembelajaran materi pemrograman dasar ya untuk pekan ini. Ya, Ibu senang sekali bisa bertatap maya lagi dengan kalian ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Bu. Tetap semangat nggak? Semangat. Tetap semangat Semangat, Bu. ya. Semangat. Ya harus semangat ya. Mantap. Ya insya Allah kalau tetap semangat kita akan bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik ya, positif ya. Yang pastinya kita bisa belajar dan mempelajari berbagai macam hal itu juga insya Allah akan bermanfaat buat kita nantinya kalau kita selalu positif ya sikapnya. Oke, untuk sebelumnya kita ini dulu ya, kita lakukan doa pembuka dulu ya. Oke, silahkan Haikal ya dipimpin untuk doa pembukanya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih Haikal. Oke, untuk selanjutnya, ya ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa Ada, yang Bu. tidak hadir? Alhamdulillah. Biru, Bu. Oh, Biru. biru. Oh iya, biru ya. Biru nggak hadir ya? Oh iya, biru Iya, Bu. kenapa? Iya, Bu. Kurang sehat kan? Sakit. Sakit Ya. ya? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit. Ya, kita doain ya semoga biru dalam keadaan ya maksudnya kalau sedang sakit semoga dia lekas sembuh, lekas pulih kembali dan bisa bergabung lagi dengan kita semua di sini ya. Oke. Amin. Amin. Amin, Bu. Amin. Ya. Pada pakai seragam nggak? Ayo pada pakai seragam nggak? Pakai, Bu. Pakai. Lo Bu, pada pakai, pakai Bu. kamera. Pakai, Bu. Pakai, Bu. Ya, oke. Ya, meskipun kita Enggak, Bu. tatap maya ya, tetap ya kita biar semangat ya, kita tetap harus rapih ya, di rumah pun kita harus rapih, pakai seragam ya, udah mandi, udah makan gitu ya. Ya, karena itu membawa aura positif ya buat kita nantinya kalau misalkan kita sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya oke, Ibu ingin mengingatkan tentang absensi ya. Jangan lupa kalian
isi absen kehadiran kalian ya. Sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Mungkin Ibu share juga di Ya Bu. Google ini. Oke, Ibu udah share ya. Ya, jangan lupa untuk diisi absen kehadirannya. Oke. Ya, Ibu review sedikit ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang tipe data dan variabel, Bu. Oke, ya. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Kira-kira dari pertemuan minggu lalu itu ada nggak yang masih kurang dimengerti? Ya. Bu, saya masih bingung Iya. dengan tipe data integer dan tipe data float, Bu. Oh gitu, oke. Jadi Dio yang ingin bertanya ya tentang tipe Ya, Bu. data, perbedaan tipe data integer dengan Integer. float ya. Oke, jadi tipe Tipe data float. integer itu ya untuk bilangan bulat ya. Jadi untuk operasi bilangan bulat itu menggunakan tipe data integer. Tapi kalau untuk bilangan desimal ya itu menggunakan tipe data float ya. Seperti itu ya Dio ya. Oke. Ada lagi yang masih bingung dengan pembelajaran kita minggu lalu? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas, Sudah Bu, udah jelas. Oke, ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke materi kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang operator aritmatika dan juga operator logika, ya. Ini operator ini sangat penting ya kalian kuasai ya. Kalau ingin menguasai materi pemrograman dasar untuk menjadi seorang programmer ya, pasti penggunaan operator itu sangat dipakai sekali ya dalam aplikasi pemrograman dasar itu ya. Menggunakan aplikasi apapun pasti dia memerlukan yang namanya operator ya. Nah, ini kita penting untuk mempelajari operator atau operator aritmatik atau operator logika. Oke. Ya, untuk hari ini kita ini dulu ya, Ibu akan jelaskan sedikit materi dulu. Materi tentang operator aritmatika dan logika ya. Kalian nanti dengarkan penjelasan dari Ibu. Ya, kita mulai dengan pemaparan materi dulu ya. Oke. Ibu izin share screen ya. Ya Bu. Ya. Oke. Kelihatan presentasi dari Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Iya, oke ya. Kelihatan Bu. Iya. Hari ini kita belajar tentang operator aritmatika dan operator logika ya. Kompetensi dasar 35 dan 45 ya, untuk menerapkan operasi aritmatika dan logika, membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika ya. Lalu indikator pembelajarannya itu yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika ya, menganalisis operasi aritmatika dan logika, membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika, mendemonstrasikan kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menerapkan operasi aritmatika dan logika. Terus kalian juga bisa menganalisis operasi aritmatika dan logika. Kalian juga bisa membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika, serta kalian juga harus bisa mendemonstrasikan kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Oke ya, kita lanjut ke pengertian operator. Apa itu operator? Ya,
operator itu merupakan suatu simbol ya yang digunakan untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi ya, seperti operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operator lain ya. Ada beberapa macam-macam operator ya pada C++ itu. Yang pertama itu ada operator aritmatik ya, ada operator pemberi nilai, operator penambah dan pengurang, operator relasi, operator logika, dan juga ada operator bitwise ya. Oke, untuk operator aritmatika itu ada yang namanya operator penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus ya. Sesuai dengan lambangnya masing-masing ya itu ya. Kalau penjumlahan berarti plus, pengurangan minus ya, perkalian bintang, tanda bintang ya, pembagian itu garis miring, dan juga ada operator modulus ya. Nah, untuk operator pemberi nilai yaitu operator yang mempunyai fungsi untuk memberikan atau mengubah nilai pada sebuah variabel. Pada operator ini ya hanya ada satu operator yang merupakan operator pemberi nilai, yaitu operator sama dengan ya. Nanti ada perbedaan ya, operator sama dengan, ada juga namanya operator relasi itu sama dengan nanti ada lagi. Nah, untuk operator penambah dan pengurang ya itu tandanya itu plus ya. Artinya variabel yang digunakan akan bertambah 1 ya. Dan operator pengurangan menggunakan tanda min-min, artinya variabel yang digunakan akan berkurang 1. Bentuk penulisannya yaitu A++ atau ++A, A min-min atau min-min A ya. Di atas itu ada dua cara pemanggilan ya, yaitu bisa diletakkan di belakang dan juga di depan variabel. Kalau diletakkan di belakang variabel ya, itu proses pemanggilannya itu dilakukan setelah ekspresi plus ya, atau min-min. Ya, misalnya variabel A, ketika A dipanggil menggunakan A++ ya, nilainya tetap sama ya, tapi perubahannya itu akan dilakukan setelah ketika nilai A dipanggil lagi. Seperti itu dan sebaliknya. Oke. Operator relasi pada C++ ya. Tanda sama dengan atau sama dengan, yaitu bukan pemberi nilai. Artinya ini operator relasi ya namanya ya, operator relasi atau tandanya sama dengannya 2 kali ya, beda dengan operator pemberi nilai tadi ya, bedakan. Kalau operator relasi ini digunakan ketika membandingkan nilai X dan juga nilai Y sama ya. Tanda tidak sama dengan ya, atau tanda seru dengan sama dengan, yaitu gunanya untuk membandingkan nilai X tidak sama dengan nilai Y. Tanda lebih besar ya atau lebih dari digunakan ketika membandingkan nilai X lebih besar dari nilai Y. Kalau kurang dari digunakan ketika membandingkan nilai X lebih kecil dari nilai Y. Kalau tanda lebih besar sama dengan digunakan ketika membandingkan nilai X lebih besar sama dengan nilai Y. Dan yang keenam, tanda lebih kecil sama dengan digunakan ketika membandingkan nilai X lebih kecil sama dengan nilai Y. Ya. Operator logika ya, operator logika ini ada 3, ada operator AND, OR, NOT ya, yang biasa digunakan. Itu kalau operator AND ini akan bernilai benar jika 2 buah atau lebih operasi relasi bernilai benar ya. Jika nilai A dan B itu nilainya sama ya, maka hasil yang didapatkan adalah benar. Kalau operator OR itu bernilai benar jika salah satu dari operasi relasi ini bernilai benar ya. Jadi jika nilai A dan B bernilai salah ya, maka hasilnya salah. Ya, selain itu bernilai benar. Operator NOT itu kebalikan dari ekspresinya. Oke, itu ya. Ya, itu tadi presentasi materi dari Ibu ya. Oke, nanti Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan operator kode program untuk operator ini dalam aplikasi Borland C++ ya. Ibu di sini sudah menyiapkan satu buah kasus ya, satu buah kasus Borland C++
bisa terlihat ya aplikasi Borderlands C++ dari Ibu? Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kelihatan, oke. Kelihatan, Bu. Ya, seperti biasa ya, ini inisialisasi dari file header ya. Di sini ada file header iostream sama Conio ya. Lalu di sini sudah masuk ke badan program ya. Di sini jangan lupa untuk menginisialisasi variabelnya, variabel apa saja yang kita gunakan dalam aplikasi ini ya. Lalu masukannya seperti apa ya, inputannya ya, inputan dari variabel A dan B itu bentuknya seperti apa ya. Kalau cout itu kan yang akan ditampilkan nanti di layar ya. In itu proses penginputan ya, penginputan ke dalam variabel. Nah, proses perhitungannya di sini ya. Di sini ada proses perhitungan. Jadi ada variabel tambah ya, diisikan dengan variabel A ditambah dengan variabel B. Jadi yang namanya operator itu yang tanda tambah ini ya. Ini tanda operatornya. Ini variabel kurang, kita isi dengan variabel A dikurangi dengan variabel B. Lalu variabel kali ya, ini tanda operatornya bintang ya. Variabel bagi ada operatornya tanda bagi ya. Lalu operator mod itu tandanya seperti ini, tandanya seperti persen ya. Oke, ini outputnya ya, outputnya. Lalu kalau output itu kita selain menampilkan teksnya, kita panggil juga variabelnya, karena kan di sini kita mau menampilkan hasil dari proses perhitungan tadi ya. Variabel tambahnya kita masukkan, lalu kita masukkan juga di sini hasil kurangnya, kita panggil dengan variabel kurang. Variabel kalinya juga kita panggil di sini hasil kalinya ya, sampai selesai. Nanti kalau kita sudah selesai, kita coba run ya, hasilnya seperti ini. Ya, misalkan kita berikan contoh, nilai A-nya itu berapa? 12 misalnya ya. B-nya 3 misalnya. Nah, ini hasil operasi aritmatika seperti ini. Ya, ini outputnya. Ya, seperti itu ya. Ya, itu ya. Jadi tadi materi yang sudah Ibu share ke kalian, dan juga bagaimana contoh kasusnya ya, sudah Ibu share juga ke kalian ya. Untuk selanjutnya ya, untuk memperdalam pemahaman kalian ya, Ibu sudah siapkan LKPD. Ibu minta kalian itu ya membentuk kelompok ya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi kelompok, masing-masing kelompok itu 3 orang ya. Silahkan kalian nanti buat grup web meeting sendiri ya. Nanti Ibu juga akan sit in di situ ya. Masing-masing kelompok kalian tinggal siapkan waktunya kapan ya. Nanti kalian tugas kelompok kalian nanti itu adalah menjawab soal yang sudah Ibu share di LKPD ya. LKPD-nya ini udah Ibu share juga di Sismart ya. Sudah Ibu share di Sismart, kalian tinggal unduh aja ya. Tampilannya seperti ini ya. Oh, sebentar. Tampilannya belum Ibu ini. Ibu share ini dulu ya, share screen dulu ya. Tampilannya seperti ini. LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya, nanti kalian unduh ya di aplikasi Sismart. Oke. Tentang operator aritmatika dan logika. Tugas kalian adalah mendiskusikan contoh kasus yang sudah Ibu sampaikan di LKPD ini ya. Kalian buat solusinya ya. Misalkan ya, contohnya ya. Gambar 1 itu ada poin 1, 2, 3, 4 di gambar 1 itu. Nah, kalian sampaikan yang 1 itu apa ya, yang kedua itu apa. Tadi Ibu udah sempat jelaskan ya. Ibu tadi udah sempat jelaskan. Nah, itu apa? Dijabarkan ya. Terus gambar 2 juga ya. Gambar 2 itu kalian buat outputnya ya. Kalian buat outputnya. Gambar 3, nah untuk gambar 3 ini kalian buat hasilnya itu
apakah hasil numerik dari ekspresi relasi ini? Jadi maksudnya tentukan true or false-nya ya, benar salahnya ya. Oke, untuk poin ketiga. Untuk poin keempat ya, bagaimana outputnya ya, output dari program ini. Itu kalian kerjakan berkelompok ya. Karena kalau kalian berkelompok mengerjakannya akan lebih cepat selesai, dan yang tidak paham akan lebih mudah untuk memahaminya. Gitu ya. Ya, hari ini nanti Ibu kasih waktu beberapa mungkin sekitar 30 menitan ya. Kalian bisa masuk ke ini kalian masing-masing, kelompok kalian masing-masing ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai jawabannya itu kita share di grup ini lagi ya. Kita share, kita join lagi di grup ini, kita sampaikan jawaban dari masing-masing kelompok seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Ya, sudah paham ya? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Untuk evaluasi. Oke, Bu. Untuk evaluasi ya, jangan lupa kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu share di aplikasi Sismart juga ya. Di aplikasi Sismart kalian buka, nanti di situ ada soal evaluasi untuk materi hari ini. Ada 20 butir soal pilihan ganda ya. Nanti kalian kerjakan secara online. Nanti ada hasil outputnya juga keluar nanti. Jadi bisa ketahuan kalian sudah memahami atau belum tentang materi kita hari ini. Gitu ya. Oke. Ya, cukup. Nanti kita ketemu lagi pas kalian sudah melaksanakan diskusi ya. Diskusi untuk hari ini nanti kita ketemu lagi. Kita join lagi ya. Oke, selanjutnya Ibu buka sesi tanya jawab ya. Tentang materi kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Oke, silahkan. Apa bedanya operator pembagian dan modulus, Bu? Oke, apa bedanya operator pembagian dan modulus? Ya, berbeda ya. Kalau operator pembagian itu dia itu hasilnya itu bisa berupa float. Kalau misalkan ini ya, pembagiannya itu secara operator aritmatiknya gitu ya. Jadi itu kalau pembagian yang yang bilangan integer ya, pembagian khusus bilangan integer itu disebutnya namanya dividend, div ya. Jadi misalkan gini, 10 dibagi 3 gitu ya. 10 dibagi 3 itu kan harusnya kan 3,33333 gitu ya. Nah, kalau misal operator pembagian itu 3,33 gitu. Tapi kalau misalnya modulus itu adalah sisa hasil bagi. Sebenarnya sisa hasil bagi. Ya, ininya dividen, dia sebenarnya lebih kepada kalau misalkan pembagian bilangan bulatnya itu namanya dividen. Jadi div. Jadi misalnya 10 div 3 ya itu hasilnya 3. Ya, artinya 10 dibagi 3 itu adalah 3. 3-nya itu bilangan bulat ya. Sedangkan 10 mod 3 yaitu hasilnya 1 ya, karena mod itu adalah sisa hasil pembagian. Jadi pembagian itu bisa dua ini kan ya, bisa dua konsep, bisa hasilnya berupa bilangan float atau hasilnya berupa bilangan integer gitu ya. Itu untuk operator pembagian. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Rizky. Silahkan. Bolehkah dalam penyelesaian soal operator aritmatika memiliki 3 operan atau lebih? Oke. Bolehkah dalam penggunaan operator itu memiliki 2 operan atau lebih ya? Oke ya. Boleh ya. Jadi dalam satu penyelesaian soal matematis ya, di dalam pemrograman itu boleh untuk menggunakan operator itu lebih dari 1 ya, misalkan 2, 3 ya, asalkan disesuaikan dengan kegunaannya aja, seperti itu boleh ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Vicky. Bu, bedanya operator pembeli nilai
dengan operator relasi apa, Bu? Oh ya, pemberi nilai dengan operator relasi ya. Tadi udah sempat disinggung dikit. Jadi kalau pemberi nilai itu kan artinya sama dengan, ya kan? Kalau relasi itu kan sama dengan, ya kan? Nah, kalau pemberi nilai itu dia sebenarnya langsung memberikan nilai dari perhitungan antar operan itu. Tapi kalau misalnya operator relasi, dia itu membandingkan antara dua variabel dulu ya. Kalau sama dengan dia kan membandingkan misalnya gini. Misalnya 7 ditambah 3 ya sama dengan 2 dikali 5. Kenapa benar? Hasilnya sama, Bu. Hasilnya sama. Gimana tuh maksudnya? 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 sama dengan 2 dikali 5 sampai dengan 10. Iya, sama ya. Ya, maksudnya seperti itu. Beda dengan 2 dikali 5 sama dengan 10, ya kan? Kalau sama dengan yang ini dia untuk pemberi nilai, ya kan? Ya, gitu bedanya dari situ. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya, oke ya. Oke, untuk selanjutnya Sudah, Bu. Ya, nanti habis ini jangan lupa kita nanti ke tahap sesi diskusi ya. Nanti untuk sesi diskusi Ibu akan memberikan kesempatan buat kalian untuk buat grupnya, dan jangan lupa di LKPD-nya dikerjakan ya apa yang tadi sudah Ibu share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ketemu lagi ya di siang hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Kita hari ini adalah ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok yang tadi sudah kalian lakukan ya. Tentang materi LKPD yang sudah Ibu share ya. Semoga kalian bisa memahami tentang materi hari ini dengan mengerjakan sesi hasil diskusi tadi ya. Dari kelompok mana nih yang mau duluan menyampaikan hasil diskusinya? Gambar nomor 1 bisa disampaikan apa saja yang ditanyakan dari gambar tersebut, pemaparannya apa aja. Oke, silakan. Yo, coba siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kalian hari ini tadi? Ayo, Dio. Oke, Dio, silakan. Saya, Bu. Itu namanya inisiasi file header. Yang nomor 1 itu inisiasi variabel. Nomor 2 inisiasi variabel. Lalu yang ketiga proses perhitungan menggunakan operator aritmetika. Oke. Nomor 4 output dari program. Oke ya. Tentang ini ya, gambar yang nomor 1 dari LKPD ya. Oke, itu kan ditanyakan poin-poinnya. Nomor 1 apa ya kan, nomor 2 apa ya. Jadi kalian sudah tahu kan bentuk di dalam kode program ya,
di C++ itu seperti apa untuk operator ini ya, operator aritmatika ya. Kebetulan yang disampaikan di situ adalah operator aritmatika. Ini kayaknya kelompoknya Zaidan ya, kurang 1 bintang ya. Internetnya lagi off dulu ya. Ya, kalau kalian nggak ada masalah kan untuk internetnya? Nggak ada Bu, aman Bu. Alhamdulillah Bu. Pakai Nggak ada, wifi aman. apa pakai Aman Bu, handphone nih? aman. Pakai wifi apa Wifi. pakai HP? Hah? Wifi Bu, wifi. Pakai wifi. Ya. Ibu harap yang di LKPD kan ada 4 soal ya. Nanti kalian buat ininya ya, hasil diskusinya itu dituliskan di lembar LKPD itu ya, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Dikumpulkan ke Ibu, nanti biar Ibu nilai ya. Nah, baiklah, kita masuk ke tahap ini ya, refleksi ya. Refleksi pembelajaran. Ya. Ada yang ingin menyampaikan hasil refleksi pembelajaran kita untuk hari ini? Pertemuan kali ini adalah tentang operator aritmatika dan logika serta penerapannya pada bahasa pemrograman Borland C++. Yang disukai pada pembelajaran kali ini adalah tentang penerapan operator aritmatika dan logika pada bahasa pemrograman C Borland C++. Oke, ya. Oke, terima kasih ya atas penyampaian refleksinya ya. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini ya bisa kalian pahami ya. Apalagi kalau kalian punya keinginan untuk menjadi seorang programmer ya, kalian harus menguasai dasar-dasar dulu, dasar-dasar bahasa pemrograman ya. Di sini ada nggak yang cita-citanya pengen jadi seorang programmer? Ada nggak? Kalian kan jurusan TKJ nih. Nah, kalian ada harapan nggak pengen bisa gitu bahasa pemrograman? Ya, Haikal pengen ya? Iya sih Bu, Iya sih, boleh pengen juga. ya. Oke ya, jadinya kalau mau jago itu kan kalian harus dari tahap demi tahap ya. Kalian harus terbiasa mengerjakan studi kasus. Kalian biasa mengetik sintaks ya, sintaks kalian tuh udah biasa ketik ya. Nanti lama-kelamaan kalian akan bisa memahami ya. Minimal kalian sudah tahu lah struktur programnya itu seperti apa ya. Apalagi nanti kalau kalian yang kalian kuasai itu nggak cuman C++ aja, mungkin ada bahasa pemrograman lain ya. Kalau kalian lebih fokus di jurusan ini ya, terus nanti kuliahnya kalian nanti mungkin ngambil jurusan yang sama ya, bisa jadi kalian akan lebih jago lagi nanti ya bahasa pemrogramannya ya. Itu sih harapan Ibu, biar kalian minimal dulu aja ya. Kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini ya adalah alhamdulillah kita sudah belajar ya mengenai aplikasi ya, belajar mengenai operator aritmatika ya, dan juga operator logika. Kalian juga sudah tahu ya bagaimana penggunaannya di dalam bahasa pemrograman C++ ya. Kalian sudah lihat tadi bagaimana cara membuat codingnya ya. Semoga itu bisa kalian pahami ya. Dan jangan lupa ya, tugas-tugas yang tadi Ibu sampaikan seperti diskusi, terus juga kalian juga kerjakan tugas evaluasi yang sudah Ibu share di aplikasi Sysmart ya. Untuk materi-materi juga sudah Ibu sudah bisa kalian unduh di aplikasi Sysmart ya. Semuanya sudah tersedia. Cuman kalian saja yang manfaatkan aplikasi yang sudah disediakan itu ya, supaya bisa lebih materi-materinya itu bisa kalian kuasai nantinya. Oke. Ya,
Baiklah, kita masuk ke tahap akhir ya. Kita ini ya, kita bacakan doa penutup ya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti jangan lupa untuk diskusi akan kita review nanti selanjutnya dari habis ini. Doa penutup silakan dipimpin oleh Haikal. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya terima kasih ya. Jangan lupa kan tetap semangat ya, tetap semangat kemana-mana. Jangan lupa pakai masker tuh kayak Vicky tuh ya, standby masker ya. Meskipun nggak di rumah tetap ya, online mah COVID mah tetap di mananya ya. Ya, jangan lupa pakai masker kemana-mana, jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Oke, berharap semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berkumpul lagi di sekolah nanti. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.